Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Insan Madani fi Tarbiyatina, yang kami hormati ayah bunda SDIT Insan Madani yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Puja, puji, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk kita persembahkan hanya bagi Allah, penguasa tunggal, pengatur jagat raya semesta. Ialah Rabb yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapih dan harmonis. Ia bergantikan laju mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Semua beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya. Itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya. Salawat bertangkaikan salam, salam sejahtera abadi, salam manis, salam sayang, salam penuh kehangatan. Mari sama-sama kita persembahkan spesial kepangkuan manusia budiman, insan pilihan, ialah junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pelaksanaan kegiatan MOT, masa orientasi orang tua. Tentu saya sebagai pembawa acara yang pertama akan membacakan susunan acara dari pelaksanaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Sumidi. Yang kedua, sambutan yang nanti akan langsung disampaikan oleh PJS Kepala Sekolah oleh Ustadz Ahmad Haitami. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi masa orientasi orang tua yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arfiansah, SPDI MSOSI, yang tentu beliau akan memaparkan mengenai pengenalan sekolah, teknis PJJ dan teknis tatap muka. Dan acara yang keempat diakhiri dengan penutup doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Didi. Baik ayah bunda yang kami hormati, untuk mengawali pelaksanaan kegiatan MOT kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pelaksanaan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Al-Hadiniyah wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, acara yang selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sumedi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mendengarkan pembacaan tilawatil Quran yang dibacakan oleh Ustaz Subidi. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung PJS Kepala Sekolah oleh Ustadz Ahmad Haitami. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ibu, papa, mama dari anak-anak SD IT Insan Madani yang kami hormati, anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'ati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ayah, ibu, papa dan mama, para bunda sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bermuajahah walaupun dengan daring, tidak bertatap muka langsung,
karena memang kondisi pandemi COVID-19, dan ini adalah merupakan wasilah atau cara media yang terbaik rupanya pada saat kita di kondisi pandemi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki tahun ajaran 2020 dan 2021 secara bersamaan pada pandemi COVID-19 ini, rupanya kita merubah strategi belajar kita yang tadinya kita tatap muka, tapi nampaknya kita tidak bisa dengan tatap muka, kecuali harus dengan PJJ. Tapi walaupun begitu, tidak mengurangi semangat kita sebagai orang tua dan kami sekolah, yaitu untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak yang insya Allah kelak di kemudian hari menjadi pemuda-pemuda yang insya Allah memberikan banyak manfaat dan kontribusi yang baik untuk negara kita dan agama kita tentunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang, welcome to our school. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memasukkan putra-putrinya ke sekolah kami, insya Allah merupakan pilihan terbaik. Karena tentunya kewajiban kita sebagai orang tua pada anak-anak bukan hanya sekedar memberikan makan, minum, sandang, pangan, papan, kasih sayang, tetapi tidak kalah pentingnya adalah tarbiyah, yaitu pendidikan untuk masa depan mereka, untuk membekali pemahaman, ma'rifah mereka terhadap Tuhannya, terhadap masa depannya, terhadap kehidupan dia di dunia ini. Dan harapannya adalah agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti, bermanfaat bagi kedua orang tuanya dan agama dan juga nusa dan bangsa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, informasi yang juga mungkin Bapak dan Ibu ketahui bahwa pada saat pandemi COVID-19 ini, yayasan menganggap perlu ada semacam perubahan-perubahan. Salah satu di antara perubahannya adalah kebijakan tentang manajemen. Jadi sementara memang bersamaan dengan Ustadz Ahmad Jazuli yang masa baktinya sudah selesai pada tanggal 4 Juli 2020, jadi sementara yayasan men-take over, yaitu kepala sekolah di SDIT, yaitu dengan istilah di PJS kan. Jadi ketua yayasan menjadi sementara ini merangkap sebagai kepala sekolah. Wallahu alam, kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan cepat selesai. Jadi kalau memang sudah berakhir atau selesai, katakanlah umpamanya di akhir 2020, maka tentu yayasan pun menganggap bahwa manajemen ini harus semacam direkomposisi atau apa dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kalau memang kondisinya normal, maka tentu kita akan normalkan kembali. Jadi saya sebagai ketua yayasan jadi sementara merangkap sebagai kepala sekolah, ya. Kemudian dibantu oleh Ustadz Ari Arfiansah, SPDI M SOSI, ya, dan juga Ibu Nurbakti, guru senior di SD Insan Madani, dan Ibu Purnani, ya, yang insya Allah akan membantu mengenai kesiswaan dan kurikulum insya Allah. Itu diantara perubahan manajemen pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, insya Allah kalau memang sudah berakhir pada saat normal, maka manajemen pun akan dinormalkan kembali. Jadi harap diketahui semacam itu. Kemudian berikutnya adalah berkenaan dengan KBM, ya, kegiatan belajar mengajar yang tadinya tatap muka sebagaimana Bapak dan Ibu tahu. Jadi pada saat pandemi ini, maka kita tahu ada SKB 4 Menteri, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
kemudian Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan itu memutuskan SKB nomor 1/KB/2020, yaitu memutuskan bahwa satuan pendidikan yang berada pada zona merah ya atau kuning, oranye itu jadi dilarang belajar tatap muka. Jadi belajar tetap di rumah, kecuali mungkin bisa jadi mereka datang ke sekolah, yaitu sifatnya konsultasi begitu, sifatnya konsultasi, dan nanti insya Allah detailnya insya Allah akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan, yaitu Ustadz Ari Arfiansyah, insya Allah detailnya semacam itu. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa SKB 4 Menteri itu memutuskan bahwa dilarang keras belajar tatap muka sampai kondisi normal, insya Allah nanti akan disampaikan kembali. Juga ya kami sangat berharap kepada ayah dan ibu, papa dan mama yang tentu begitu kasih sayang kepada anaknya, ya kesehatan bagi mereka juga menjadi perhatian kita. Maka akhirnya tadi yaitu belajar di rumah. Tentunya kesuksesan anak-anak kita juga bukan hanya tergantung pada sekolah, tetapi juga orang tua. Jadi orang tua berusaha bekerja keras, akhirnya jadi nambah kerjaan ya, sekaligus juga doa. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ayah dan bunda, yaitu membantu kelangsungan belajar anak-anak di rumah nanti, dan kembali lagi detailnya nanti seperti apa insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ari Arfiansyah insya Allah. Akhirnya inilah mungkin sambutan dari Ketua Yayasan dan sekaligus Kepala Sekolah ya PJS sementara, PJS yaitu SDIT Insan Madani, semacam itu. Kami berharap menjadi perhatian kita bersama. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Haitami yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu penyampaian materi masa orientasi orang tua yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arfiansyah SPDI M.Sos mengenai pengenalan sekolah, teknis PJJ dan teknis tatap muka. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap Dewan Guru SDIT Insan Madani, yang saya hormati kepada para orang tua SDIT Insan Madani yang semoga senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami menyampaikan profil SD Insan Madani sebagai sekolah terdepan dan sekolah masa depan anak-anak didik kita. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang kepada para ayah bunda, para ananda di sekolah masa depan, sekolah kreatif dan sekolah berkarakter. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, SDIT Insan Madani didirikan pada tanggal 1 Februari 2007, yang saat itu diawali atau dinahkodai kepala sekolahnya oleh Bapak Budi Purnawanto SD. Kemudian setelah 5 tahun berlangsung, kepala sekolah berganti dipimpin oleh Bapak Hadis Noveri SSI. Setelah 4 tahun pula
SD Insan Madani dikepalai oleh Bapak Muhammad Jazuli SPDI. Dan di tahun 2020 ini sesuai dengan kebijakan dari yayasan bahwa SD Insan Madani berganti kepala sekolahnya oleh Ahmad Haitami BA. Bapak Ibu rahimakumullah, SD Insan Madani di bawah naungan Yayasan Insan Madani Fitardatina. Dan alhamdulillah Insan Madani sudah berakreditasi sebanyak 2 kali dan mendapatkan nilai A+ sejak tahun 2010 dan juga 2015. Insan Madani memiliki visi yaitu menjadikan lembaga pendidikan terdepan yang mampu menghasilkan generasi yang solih, cerdas, dan terampil. Dan inilah juga memang tujuan dari pendidikan nasional, pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu yang ada di dalam kurikulum 2013. Sementara SD Insan Madani memiliki visi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan Islam yang terarah, terprogram, dan terintegrasi. Kita ingin bahwa pendidikan sekolah tidak terpisahkan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Kita ingin di SD Insan Madani bahwa sekolah ini adalah sekolah yang terintegrasi dan memiliki program yang baik antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kemudian yang kedua, visi sekolah adalah menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan, tentunya menyenangkan bagi anak-anak, kemudian efektif untuk dilaksanakan dan juga efisien. Kemudian yang ketiga, misi sekolah adalah mempersiapkan peserta didik agar memiliki penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, kemandirian, serta akhlakul karimah. Dan yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dengan moto long life learning. Kita ingin bahwa semua sivitas sekolah, baik itu guru, karyawan, hingga siswa itu sendiri, memiliki moto hidup bahwa belajar terus-menerus, tidak pernah terputus, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, udmul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak buayan sampai ke liang lahat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, SD Insan Madani memiliki moto. Yang pertama, moto Insan Madani adalah My School, My Home. Kita ingin bahwa SD Insan Madani menjadi rumah yang kedua bagi anak-anak. Selain mereka mempunyai rumah yang dibesarkan bersama ayah bundanya, Insan Madani ingin menjadi rumah yang kedua buat mereka. Kemudian yang kedua, moto sekolah kita adalah Our future start from here. Kita ingin bahwa kesuksesan anak di masa depan ini bermula ketika mereka mengenyam pendidikan di Insan Madani. Kemudian yang ketiga, moto sekolah adalah happy and friendly. Kita ingin bahwa anak-anak sekolah sejak pagi hingga sore hari merasa senang, merasa happy, tidak ada tekanan, tidak ada beban ketika mereka bersekolah. Bahkan mereka ketika sekolah, mereka mendapatkan teman-teman, mereka mendapatkan kehangatan dan kasih sayang, baik itu dari gurunya, dari sivitas sekolah maupun dari teman-temannya. Kemudian kami memiliki budaya, yang ini budaya ini akan melekat menjadi tren dan juga tekmas buat kami. Dan ini kami lakukan dari semua lini, baik itu dari mulai petugas kebersihan,
petugas keamanan, pegawai tata usaha, guru dan karyawan. Ya, budaya kami adalah senyum, salam dan sapa. Siapapun yang kita temui, yang kita hadapi, senantiasa kita senyum, salam dan sapa. Kemudian di kami juga membudayakan pembiasaan ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, sehingga anak-anak kita terbiasa dengan ibadah tanpa harus dipaksa atau tanpa harus disuruh-suruh. Kemudian budaya kami adalah gemar berinfak, ya, agar mereka yang berikutnya memiliki rasa kepedulian dengan teman-temannya yang mungkin nasibnya atau kondisinya berbeda dengan mereka. Kemudian kami sampaikan juga ayah bunda, perkembangan siswa kami untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, alhamdulillah tiap tahun semakin meningkat. Dan kalau kita lihat di tahun ini, penerimaan tahun ajaran ini, kelas 1 sebanyak 105 siswa, kemudian kelas 2 sebanyak 113 siswa, kelas 3 sebanyak 120 siswa, kelas 4 sebanyak 111 siswa, kemudian kelas 5 sebanyak 101 siswa, dan kelas 6 sebanyak 116 siswa. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini siswa kami berjumlah 666 siswa. Alhamdulillah. Dan ini kita sampaikan juga data guru-guru kami yang mengajar. Sampai tahun ini alhamdulillah guru yang mengajar di STT Insan Madani sebanyak 53 guru, yang alhamdulillah mereka memiliki latar belakang yang sesuai dengan buyulnya, kapasitasnya. Ada di antara guru kami yang memang berlatar pendidikan agama dan juga latar pendidikan umum, ya. Dan insya Allah di tangan guru-guru kami, insya Allah ananda putra putri ayah bunda insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan menjadi generasi yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Ayah bunda yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di STIT Insan Madani kami menerapkan kurikulum yang terintegrasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum agama atau kurikulum lokal, ya. Kalau kita melihat bahwa struktur kurikulum kami ada mata pelajaran yang memang sudah ditetapkan oleh pendidikan nasional, dan juga ada kurikulum yang berbasis agama, ya. Yang pertama, kami berikan pendidikan agama yang di dalamnya memuat akidah, akhlak dan sirah. Selain itu juga muatannya juga ada praktek ibadah, ya, yang di dalamnya mengajarkan tentang fikih dasar buat anak-anak dan juga hadis-hadis. Dan menjadi keunggulan buat kami juga di STT Insan Madani, kami memiliki pembelajaran Al-Quran dan tahfiz, ya. Ini kalau kita lihat bahwa pembelajaran Al-Quran tahfiz paling besar porsinya, ya, sampai 8 jam dalam sepekan. Kemudian untuk anak-anak bisa berbahasa Arab, kami berikan juga anak-anak bahasa Arab. Kemudian mata pelajaran yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau dari oleh Dinas Pendidikan, ya, yang saat ini kita sudah menerapkan kurikulum 13, ya, yang penerapannya adalah dengan sistem tematik, ya. Satu tema mencakup beberapa pelajaran, ya, di antaranya pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kemudian pendidikan kewarganegaraan, kemudian IPA, IPS,
seni budaya keterampilan, kemudian pendidikan jasmani kesehatan. Ya, ini terangkum di dalam pembelajaran tematik. Kemudian muatan lokal kami ada pembelajaran bahasa Inggris, kemudian kepramukaan, komputer, menjadikan anak-anak kita menjadi berkarakter yang islami. Kita adakan kegiatan mentoring, life skill, eskul, dan juga kelompok belajar. Ya. Untuk seluruh grup ini yang kami sampaikan ini adalah kondisi normal, di mana kondisi ini ya yang kami lakukan selama pagi hingga sore hari ini. Ya, kalau dilihat jumlah jam pelajaran, jam mengajar dalam sepekan seperti di kelas 1 dan kelas 2 ini sebanyak 40 jam, kemudian di kelas 3 44 jam, kelas 4 dan 5 serta 6 ini sebanyak 50 jam dalam sepekan. Namun ayah bunda sekalian, untuk masa pandemi COVID-19 ini ya, karena memang pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka ada pembelajaran yang kami sederhanakan. Tidak semua pelajaran kami berikan, terutama adalah pelajaran yang memiliki muatan lokal ya. Di antaranya kami tiadakan pembelajaran pramuka, komputer, bahasa Sunda, mentoring, life skill, eskul, dan juga kelompok belajar. Ini tidak kami berikan selama pembelajaran jarak jauh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di SDT Ihsan Madani bahwa sistem pembelajaran kami adalah full day school, di mana anak-anak akan mengikuti pembelajaran sejak pagi hari hingga sore hari, di mana semua kegiatan-kegiatan anak-anak sudah dilakukan di dalam sekolah, baik itu anak-anak mulai belajar, kemudian bermain, berkreasi, beribadah, bahkan anak-anak makan ya, dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Selama 1 hari full mereka berada di sekolah ya. Tentunya karena kita memiliki sistem full day school, agar anak-anak tidak merasa bosan dan jenuh selama 1 hari penuh, maka kami juga menerapkan metode pembelajaran yaitu active learning. Bagaimana siswa itu aktif dalam pembelajarannya ya. Pembelajaran ini bukan hanya guru yang aktif, tapi kita ingin bahwa anak-anak aktif di dalam pembelajarannya. Dan juga metode yang kami terapkan ya, metode contextual learning ya, di mana anak-anak bisa mencari bahan-bahan pembelajaran dari mana saja, baik itu dari lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, dari teman-teman, dari buku-buku perpustakaan dan sebagainya. Dan juga kami menerapkan di metode pembelajaran ini adalah anak-anak menyenangkan, fun ya, dari pagi hingga sore hari mereka merasa senang untuk belajar. Dan kami mengadopsi juga cooperative learning, bagaimana pembelajaran ini menampung semua ya bakat minat anak-anak ya. Anak-anak tentunya memiliki bakat minat yang berbeda-beda, dan ini akan kita akomodir ya. Kemudian di SDT Madani bahwa kita ingin bahwa ketika mereka sudah mengenyam pendidikan selama 6 tahun ya, ketika mereka sudah lulus dari SDIT Ihsan Madani ya, kami harapkan mereka lulus, mereka memiliki kualifikasi. Di antaranya mereka mempunyai dasar keyakinan agama yang kuat ya, serta pengetahuan agama yang cukup. Kemudian setelah mereka lulus, mereka memiliki karakter, yaitu karakter jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, bersih, rapi, dan memiliki rasa toleransi ya. Dan mereka ketika lulus, mereka memiliki kemandirian di bidang akademis maupun non akademis ya. Bahkan kita canangkan bahwa mereka ketika lulus di SDT Ihsan Madani, mereka lulus UN 100%
ya jika UN ini masih dilaksanakan atau diterapkan oleh pemerintah. Dan minimal mereka mendapatkan nilai 7,0 ya. Dan mereka setelah lulus ini juga mereka mampu masuk ke pesantren atau sekolah favorit keinginan mereka ya. Kemudian kualifikasi kelulusan juga mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris sederhana ya. Dan mereka juga setelah lulus dari SD Madani mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan tartil. Begitu juga mampu menghafal Al-Quran minimal 1 juz ya, yaitu 30 juz. Alhamdulillah, bahkan ada di antara anak-anak kami bukan hanya bisa menyelesaikan 1 juz saja, juz 30. Bahkan di antara anak-anak kami ada yang sudah menamatkan sampai 2 juz, 3 juz, bahkan ada yang 5 juz. Kemudian kita harapkan ketika mereka lulus dari sekolah kami, mereka terbiasa melaksanakan ibadah harian tanpa disuruh ya, dan juga mereka mampu menghafal 40 hadis yang pendek ya. Ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menunjang itu semuanya agar kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang terampil, yang cerdas, maka kita membuat berbagai kegiatan siswa ya. Di antara kegiatan yang kita buat untuk anak-anak kita ada kegiatan PHBI ya, perayaan Hari Besar Islam dan juga perayaan Hari Besar Nasional. Kita adakan juga kegiatan Tarik Ramadan, kemudian pesantren Ramadan ya, kemudian ada leadership camp ya, kemudian ada kegiatan perkasa anak soleh setiap tahunnya ya, yang ini kita adakan di luar sekolah. Kemudian ada perkemahan Jumat Sabtu, ada motivasi training, kemudian ada bakti sosial, ingin menumbuhkan rasa kepedulian anak-anak kita. Kemudian kita ada Insan Madani Games, ada berbagai macam perlombaan, kemudian kegiatan life skill, kemudian pembinaan keputrian, kemudian mentoring Islam, kegiatan ajang kreasi siswa Insan Madani ya. Ini akan menampilkan berbagai macam kreasi siswa ya, dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan kita pun juga ada pemeriksaan kesehatan anak ya secara rutin ya, yang bekerja sama dengan puskesmas terdekat ya, meliputi pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi ya, kesehatan mata dan sebagainya. Dan kami pun juga memiliki program unggulan, yaitu unggulan kami adalah bahwa program kami mengintegrasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum lokal atau kurikulum agama. Kemudian kami unggulan yang memang kami berikan adalah ada pembelajaran Al-Quran setiap hari nah, kemudian juga pembinaan minat bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler ya. Kemudian untuk membina ruhiyah anak didik kita ya, untuk menjadikan mereka memiliki akhlakul karimah yang baik, maka kita buat kegiatan kelompok mentoring ya. Selain itu juga ya, unggulan kami ada kegiatan English Club, kemudian Maths dan juga IPA Clubs, kemudian ada kunjungan edukatif ya ke tempat-tempat yang memang sesuai dengan pembelajaran mereka di sekolah. Kemudian ada kegiatan field trip, kemudian kami juga ada kegiatan pesantren Al-Quran ya, atau peta ya, setiap pekannya ya, di mana anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah kemudian di sore harinya kembali ke sekolah, mereka menginap ya di sekolah untuk mengikuti pesantren Al-Quran ya. Kemudian setiap tahunnya kami juga adakan wisata Al-Quran ya, yang kami bekerja sama ya dengan boarding school ya di daerah Bogor. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kami bekerja sama dengan pesantren Fityatul Islam ya. Kemudian untuk melatih ya kemandirian, keberanian dan tanggung jawab anak-anak kita adakan kegiatan outbound di setiap
ya semesternya atau triwulan sekali. Ya, kita adakan juga kegiatan life skill, kelompok belajar, kemudian untuk melatih ya entrepreneur mereka agar menjadi pengusaha yang sukses. Kita adakan kegiatan marketing. Dan alhamdulillah dengan ditunjang sarana kita juga ada kegiatan berkebun. Ya. Nah, berikutnya ini kegiatan ekstrakurikuler yang sudah kami lakukan. Di antaranya kegiatan pramuka, dan ini adalah ekstrakurikuler yang wajib. Ya, kemudian kegiatan tahfizul Quran, kegiatan bengkel kreativitas, futsal, karate, silat, fun cooking. Kemudian ada traditional dance atau seni tari, yang tentunya seni tarinya ini yang kita ambil adalah seni tari yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ada juga kegiatan eskul memanah, kemudian drawing, English club, teater. Nah, tentunya kegiatan ekstrakurikuler ini adalah disesuaikan dengan bakat dan minat anak-anak. Ya. Alhamdulillah untuk menunjang itu semuanya, untuk menunjang pembelajaran anak-anak, ya, kami memiliki beberapa fasilitas sekolah. Ya, fasilitasnya diantaranya kami memiliki gedung milik sendiri dengan luas kurang lebih ya 2000 meter persegi. Ya. Kemudian kami juga ya didukung dengan kelas indoor dan kelas outdoor. Ya. Jadi anak bukan hanya belajar di dalam kelas saja, anak juga bisa belajar di luar kelas. Ya, baik itu di saung, kemudian di kebun, ya, kemudian di lapangan dan sebagainya. Ya. Kemudian ya kami juga dilengkapi dengan ruang teater atau bioskop mini. Ya. Kemudian kami juga memiliki lapangan olahraga yang luas dan memiliki instalasi outbound. Ya. Kemudian kami memiliki juga lab komputer, perpustakaan. Kemudian untuk menunjang ibadah ya anak-anak kita ada masjid yang representatif yang menampung ya kurang lebih ya 200 sampai 300 jamaah. Ya. Kemudian pun dan untuk menunjang anak-anak ya untuk belajar IT, kami ada jaringan internet WiFi, ya, kemudian ada ruang serbaguna, dan juga kita ada trek lari atau trek sepeda. Ya. Alhamdulillah selama kurang lebih ya 13 tahun kami memiliki beberapa prestasi siswa-siswa kami. Walaupun prestasi yang kami cantumkan ini tidak semuanya, hanya beberapa saja. Di antaranya prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswa kami adalah siswa kami pernah menjadi finalis ya OSK tingkat nasional. Kemudian juga pernah menjadi finalis Olimpiade Matematika tingkat nasional, yang menjuarai robotik tingkat Kota Bekasi, menjuarai ya lomba tahfiz tingkat kecamatan, alhamdulillah menjadi juara 1. Kemudian juga prestasi anak-anak kami juara 1 garasi tingkat kecamatan, juara 1 renang tingkat kecamatan, juara 2 tenis meja tingkat kecamatan, juara 2 Bildacir tingkat Kota Bekasi, kemudian juara 2 MHQ yang Musabaqah Hafil Quran tingkat Kota Bekasi, kemudian juara 3 pengetahuan umum tingkat Kota Bekasi, juara 3 storytelling tingkat Kota Bekasi, juara 3 ya badminton putri tingkat kecamatan, pesta siaga terbaik 3 putra tingkat kecamatan, Pindru ya pimpinan daya regu terbaik ya Kemwil JSIT ya Kemah Wilayah Jaringan Sekolah Islam Terpadu, kemudian semifinal MNR ke-1 dan juara 1 lomba cerdas cermat pesta siaga tingkat kecamatan. Masih banyak lagi prestasi siswa-siswa kami, namun tentunya tidak cukup kalau kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa galeri kegiatan-kegiatan kami ya. Ini ada kegiatan outbound yang kami lakukan setiap 3 bulan sekali ya.
Kemudian kami juga ada program kegiatan kunjungan ke Jogja selama 4 hari, ya. Mereka mengeksplor ya berbagai macam pengalaman dan kegiatan ya sesuai dengan pembelajaran mereka. Ya. Kemudian juga kami ini kegiatan pramuka setiap pekan sekali. Kemudian di setiap semester sekali kita ada kegiatan mabit atau malam bina insan takwa. Ya, ini memotivasi anak-anak agar mereka lebih dekat dengan pencipta mereka, dan mereka dimotivasi untuk semangat untuk belajar dan berprestasi. Ya. Nah, ini galeri tentang kegiatan wisata Quran ya yang kami lakukan di pesantren Fityatul Islam. Ini juga perkemahan Jumat Sabtu, ya kegiatan berkebun, ya kegiatan memanah, ya dan tentunya kegiatan yang lain yang tidak kami sampaikan secara keseluruhan. Ya, baik ayah bunda yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan tentang profil SD IT Ihsan Madani. Ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan kami sampaikan tata cara atau teknis pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Melihat kondisi akhir-akhir ini, kondisi kita masih pandemi COVID-19, maka sekolah memutuskan pembelajaran untuk anak-anak kita secara daring atau jarak jauh. Dan kami sampaikan tentang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online di rumah masing-masing. Untuk mengawali tahun ajaran baru ini, kami akan mengadakan kegiatan masa orientasi siswa atau dikatakan juga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara online, tentunya dengan durasi 1 jam. Siswa dipersilakan bisa menyaksikan, melihat ya tentang kegiatan MPLS ini yang nanti insya Allah kami bagikan link YouTube-nya sebelum kegiatan MF dimulai. Kegiatan MPLS ini atau masa orientasi siswa baru ini meliputi kegiatannya adalah sambutan dari pihak sekolah, kemudian perkenalan wali kelas, kemudian perkenalan juga guru bidang studi serta profil sekolah. Insya Allah kegiatan MOS atau MPLS ini akan dilaksanakan secara online selama 2-3 hari. Ya. Kemudian setelah kegiatan MPLS atau MOS selesai, maka pekan berikutnya kami langsung adakan pembelajaran secara PJJ. Nah di dalam pembelajaran PJJ ini kami juga ingin ada kegiatan anak-anak, yaitu melaksanakan kegiatan sholat duha dan juga istirahat ya atau snack time di rumah masing-masing. Ya. Kemudian di dalam pembelajaran PJJ ini juga khusus untuk pembelajaran Al-Quran akan dilakukan dengan model atau cara video call atau voice notes ya. Jadi nanti guru Al-Quran akan menelpon ya atau video call masing-masing siswa untuk bisa menyetorkan hafalannya atau menyetorkan bacaan Al-Qurannya ya. Kemudian ayah bunda yang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pembelajaran PJJ ini kami sangat mengharapkan kerjasama bantuan ayah bunda ya agar ananda di rumah betul-betul siap ya melaksanakan atau melakukan kegiatan belajar mengajar secara PJJ atau di rumah ya. Oleh karenanya di pagi hari dalam pengondisian siswa sebelum belajar, kita harapkan bahwa ananda sudah rapi ya, sudah mandi,
kemudian sudah sarapan pagi, dan tentunya memakai seragam sekolah sesuai dengan hari yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, di awal pagi ya, sebelum memulai awal pembelajaran, nanti para wali kelas akan menyapa anak-anak, menyapa anak-anak sekalian ya, menanyakan kabarnya, menanyakan keadaannya ya. Setelah itu mengabsen ya satu persatu. Ya, kita harapkan walaupun siswa mengikuti pembelajaran ini, siswa ya tidak meninggalkan ya meninggalkan tempat atau meninggalkan pembelajarannya ya. Diawali di pagi hari sebelum pelajaran dimulai juga didahulukan doa bersama, dan ini akan kita lakukan melalui aplikasi Zoom atau mungkin WA Group. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, setelah itu nanti guru, baik itu wali kelas atau guru bidang studi, akan memberikan pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajarannya yang nanti akan dibagi menjadi 2 sesi di setiap harinya ya. Terakhir nanti kita akan sampaikan jadwal pelajarannya. Yang kemudian berikutnya, guru nanti akan menyampaikan materi pembelajaran kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Nanti wali kelas atau guru bidang studi akan menyampaikan materi pembelajarannya seperti atau persis di kelas ya, menyampaikan pokok bahasan ya, menyampaikan materi pembelajaran. Dan ini ya harus wajib disimak oleh anak-anak sekalian. Jangan sampai ya ananda atau anak-anak tidak menyaksikan atau melihat materi pembelajaran yang disampaikan oleh para wali kelas atau para guru ya. Nah, setelah nanti dewan guru menyampaikan materi pembelajaran kurang lebih 15-20 menit, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Nanti diperkenankan para siswa atau ananda menanyakan materi-materi yang kurang jelas ya, melalui mungkin nanti aplikasi Zoom atau bertanya langsung ya di WA Group ya, bertanya langsung kepada para wali kelas atau guru bidang studi terkait ya. Setelah sesi tanya jawab sudah selesai, maka nanti dilanjutkan dengan pemberian tugas ya. Pemberian tugas ini ya nanti akan diberikan oleh guru, bisa dengan mengerjakan tugas yang ada di buku paket ya. Makanya tetap kami sekolah memiliki kebijakan agar orang tua atau siswa-siswi memiliki buku paket ya sebagai bahan belajar selama di rumah ya. Selain buku paket yang kami berikan, tugas juga bisa nanti diberikan melalui lembar kerja atau mungkin tugas-tugas berupa proyek ya, atau mungkin mencari artikel atau apapun di di internet dan sebagainya. Yang benar Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjang pemberian materi pembelajaran, nanti kita akan berikan buku paket ya yang sudah dibagikan. Insya Allah pemberian materi pembelajaran atau buku paket ini insya Allah kami akan berikan kepada ayah bunda, kepada orang tua, dengan kami akan membuka stand ya. Nanti akan kita kelompokkan klaster-klaster wilayah ayah bunda sekalian ya. Kemudian materi pembelajaran ini selain ada di dalam buku paket ya, kemudian juga akan diberikan pembelajaran melalui video yang nanti akan di-sharekan oleh wali kelas atau guru bidang studi ya, bisa dengan YouTube atau melalui link sekolah. Dan apabila nanti ada tugas yang diberikan oleh wali kelas atau guru bidang studi, maka nanti insya Allah pengembalian atau penyerahan tugas ya dikirim ke sekolah ya, mungkin sepekan sekali. Nanti insya Allah
para dewan guru atau para karyawan di Ihsan Madani akan membantu untuk bisa mengambil tugas-tugas dari siswa. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selain pembelajaran secara online, kami juga ada kegiatan home visit atau kunjungan. Ya. Jadi selama PJJ ini wali kelas atau guru bidang studi akan mengadakan kunjungan home visit sesuai dengan klaster wilayah yang sudah kita petakan. Nah, ini targetnya adalah home visit ini adalah bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, ya. Dan tentunya kita berharap home visit ini bukan hanya sekelompok siswa, tapi secara keseluruhan siswa juga akan kita kunjungi. Namun demikian, home visit ini perlu juga ada persetujuan dari orang tua, baik persetujuan kehadiran anak-anak, ya, kemudian persetujuan tempatnya dan juga persetujuan waktunya. Ya, nanti kita akan bagi klaster, ya oleh guru atau oleh sekolah. Nanti satu klaster itu anak-anak akan berkumpul sebanyak maksimal 10 orang, ya. Dan di dalam home visit ini, ya, isinya adalah guru akan mengevaluasi pembelajaran yang sudah diberikan dan sudah didapatkan oleh anak-anak, ya. Bagaimana hasil capaiannya. Jadi pada home visit ini guru tidak lagi menjelaskan, menerangkan materi pembelajaran, tapi lebih pada mengevaluasi, ya, melihat hasil capaian siswa, ya, atau bisa jadi di dalam home visit ini ada diskusi, ya. Kemudian home visit ini dilakukan kepada siswa yang sudah tuntas ketika menjelang uji kompetensi, dan kita intensifkan sebelum UKOM atau uji kompetensi, PTS atau PAS, maka kita pastikan siswa-siswi sudah tuntas, ya, sudah mencapai hasil yang diinginkan, ya, sehingga ketika melakukan uji kompetensi, PTS, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, mereka mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, ya. Ini contoh jadwal pembelajaran jarak jauh, ya. Kita bagi setiap kelasnya, ya, dengan 2 sesi. Ini kami contohkan kelas 1, ya, kelas 1A, ya. Sesi sebelum masuk ke sesi pertama jam 7 sampai jam 7.30, ya. Ini jam 7 diharapkan Anda sudah siap, mereka sudah sarapan, mereka sudah mandi, mereka sudah memakai seragam. Maka jam 7 kita mulai, ya, nanti akan dimulai dibuka dengan oleh wali kelasnya. Nanti wali kelas akan memimpin doa, kemudian juga mengabsensi, menanyakan kabar, kemudian murajaah, ya, hafalan-hafalan yang sudah lama, kurang lebih 30 menit. Nah, kemudian masuk sesi pertama jam 7.30 sampai jam 9. Ya, nah, kita asumsikan satu sesi ini 2 jam pelajaran. Nah, misalnya di hari Senin jam 7.30 sampai jam 9, ya, materi pelajaran yang akan disampaikan adalah tematik, ya. Nanti ada tematik 1, tematik 2, 3 dan seterusnya, ya. Nanti wali kelas akan menyampaikan materi tematiknya dari bahasan tentang tematik 1, ya. Selama kurang lebih 1,5 jam ini nanti akan dibagi beberapa alokasi sekitar 15-20 menit penyampaian materi pembelajaran. Kemudian setelah itu, selama di pembelajaran akan diadakan sesi tanya jawab. Kemudian juga setelah itu ada pemberian tugas, ya, dalam satu sesi. Nah, setelah satu sesi selesai, kemudian jam 9.00 sampai jam 9.30 maka siswa diberi waktu untuk melaksanakan sholat duha,
Kita berharap semua siswa, semua ananda melaksanakan sholat duha, ya. Kita berharap bisa dipantau oleh ayah bunda, ya. Selesai pelaksanaan sholat duha, ya anak-anak bisa dipersilakan untuk istirahat sejenak, mungkin makan makanan ringan, minum dan sebagainya. Kemudian setelah setengah jam, ya ananda sudah melaksanakan sholat duha dan snack time, maka sesi kedua kembali dimulai, ya dari jam 9.30 sampai jam 11, ya. Ini 1 jam setengah, ya. Kalau kita lihat misalnya hari Senin kelas 1A sesi yang kedua pelajaran bahasa Inggris, ya. Maka tadi 15-20 menit pertama nanti guru bahasa Inggris akan menyampaikan materi pembelajarannya. Kemudian sesi yang kedua menit berikutnya, ya akan ada diskusi atau sesi tanya jawab, ya. Setelah tanya jawab diskusi selesai dan diyakini ananda sudah mengerti, memahami pembelajarannya, maka diberikan tugas sampai jam 11 selesai. Setelah itu pembelajaran selesai, ya, selama 1 hari. Nah, ini juga akan dilakukan di hari-hari berikutnya, di hari Selasa, hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat, ya. Nah, ini gambaran jadwal pembelajaran secara online atau PJJ. Nah, kita berharap juga ananda ketika mengikuti pembelajaran mereka tetap menggunakan seragam seperti di sekolah, ya. Sesuai dengan jadwal seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya, selama pembelajaran ini kita harapkan ananda tidak kemana-mana atau tidak membuka aplikasi, ya, selain yang diinstruksikan atau diperintahkan oleh gurunya, ya. Baik ayah bunda sekalian, itu gambaran tentang teknis pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi panduan ayah bunda dalam mendampingi ananda. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami akan menyampaikan teknis pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk pembelajaran tatap muka secara langsung, kami dari SDIT Insan Madani tetap beracuan, ya, berpedoman kepada SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri, yang dimana di SKB 4 Menteri ini untuk tingkat SD paling cepat pembukaan sekolah 2 bulan setelah pembukaan sekolah di tingkat SMA dan SMP. Ya, kalau di SKB 4 Menteri ini sekitar paling cepat bulan September. Oleh karenanya dimulai di bulan Juli dan Agustus ini kami tetap menjalankan pembelajaran secara online atau PJJ. Selain kita mengacu kepada SKB 4 Menteri, kita juga menunggu dari SK atau instruksi dari pemerintah Kota Bekasi. Jika pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini wali kota mengizinkan membuka sekolah bagi tingkat SD, maka insya Allah kami akan membuka. Selain itu juga tentunya untuk pembelajaran tatap muka jika lokasi orang tua tempat tinggal dan juga lokasi sekolah berada di zona hijau. Kemudian tentunya persyaratan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kami dari SDIT Insan Madani tetap memenuhi persyaratan dari protokol kesehatan itu. Tentunya fungsi dan gunanya adalah agar keselamatan kesehatan anak-anak kita menjadi prioritas yang utama, dan ini harus kita utamakan, ya. Di antara yang kami harus penuhi dalam persyaratan protokol kesehatan adalah pihak sekolah akan menyiapkan sarana-sarana dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Di antaranya
setiap memulai pembelajaran dan akhir pembelajaran di lingkungan sekolah, baik kelas kemudian lapangan dan sebagainya, disemprotkan disinfektan. Kemudian kami adakan tempat cuci tangan, kemudian pengukur suhu tubuh, dan juga mengatur jarak di dalam kelas. Ya. Kemudian juga bagi orang tua dan siswa, ya, agar juga mentaati protokol kesehatan ini, ya, bahwa siswa kondisinya sehat. Jadi kalaupun kondisinya kurang sehat, batuk-batuk, flu atau demam, ya tidak disarankan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian siswa berada rumahnya di zona hijau, ya. Kemudian ketika melaksanakan tatap muka wajib menggunakan masker atau face shield, kemudian membawa hand sanitizer. Nah, inilah persyaratan yang akan kami lakukan ketika diadakan pembelajaran tatap muka. Kemudian dalam pembelajaran tatap muka ini, ya, di masa pandemi ini tentunya jumlah siswa di dalam satu kelas ini ya harus lebih sedikit karena kita menjaga jarak aman, ya, atau social distancing. Dengan satu kelas kita akan bagi menjadi 2, ya, satu kelas paling maksimal 14 siswa. Kemudian selain itu durasi pembelajaran tatap muka ini kita akan persingkat, ya, tentunya dengan mengurangi jam pelajarannya. Yang normalnya 1 jam pelajaran 35 menit, ini kita persingkat menjadi 25 menit, ya. Nah, pola yang nanti akan kita lakukan ini kita bagi per sesi, ya, kita bagi sesi, ya. Polanya adalah kelas 1 sampai kelas 6 ini belajar kita bagi sesuai dengan absensi. Jadi misalnya kalau absensi 1 sampai absensi nomor 14, mereka belajarnya di hari Senin, di hari Rabu, dan di hari Jumat. Sementara absensi, siswa absensi yang nomor 15 sampai 28 ini di hari Selasa dan di hari Kamis. Nah, tentunya setiap pekan mereka yang absensinya berbeda ini akan diberlakukan pergantian jadwal masuk sekolah. Jadi ada yang nanti satu pekan itu mendapatkan 3 tatap muka dalam sepekan, 3 kali tatap muka. Ada yang mendapatkan 2 kali tatap muka, terus pun bergiliran setiap pekannya, ya. Nah, bagi siswa yang tidak tatap muka di sekolah, ya, maka nanti akan diberikan pembelajaran melalui online, ya. Nanti akan diberikan tugas-tugas oleh wali kelas atau guru bidang studi secara online. Berikutnya ketentuan bagi siswa ketika dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya. Kita anjurkan bahwa siswa sebelum masuk ke sekolah sudah sarapan di rumah, dan kita menganjurkan agar siswa tidak membeli sarapan di luar sekolah, ya. Kemudian siswa sudah berwudu di rumah. Kemudian ketika waktu istirahat, siswa hanya 1 kali. Ini pun waktu istirahat siswa tetap berada di dalam kelas, yang tidak diperkenankan berada di luar kelas, ya. Nah, kemudian untuk masalah makan siang, ya, kita upayakan bahwa siswa makan siang di rumah, ya, tidak di sekolah. Oleh karena kepulangan siswa nanti adalah jam sebelum jam makan siang, ya. Kemudian juga ketentuan bagi siswa diantar, ya, dan dijemput wajib oleh orang tua, ya, ataupun saudara yang satu rumah. Jadi kita tidak perkenankan siswa diantar oleh ojek, ya, atau ojol ataupun jemputan di luar. Kita ingin anak-anak kita terhindar, ya, dari penyebaran COVID-19 ini, ya, karena diantar oleh orang di luar keluarganya.
Nah, dalam pelaksanaan sholat pun seperti sholat zuhur kita optimalkan bahwa siswa melaksanakan di rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun pembagian waktu masuk dan pulang ini kita akan bagi sesi. Kita ketika siswa masuk dan siswa pulang kita menghindari kerumunan, ya, perkumpulan banyak orang. Makanya kita bagi jam waktu masuk dan jam waktu pulang. Nah, kita bagi menjadi 3 sesi masuk dan pulang dalam satu hari itu. Untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 mereka masuk jam 7, ya, dan pulang nanti jam 10.45. Nah, di hari yang sama siswa kelas 3 dan kelas 4 mereka masuk jam 7.30, ya, selang 30 menit, ya. Kelas 1, 2 sudah masuk dulu jam 7, baru nanti jam 7.30, 30 menit kemudian kelas 3 dan kelas 4 baru masuk. Nah, begitu kepulangannya, kalau tadi kelas 1, 2 pulangnya jam 10.45, kelas 3 dan 4 pulangnya jam 11.15. Sementara siswa kelas 5 dan 6 masuk 30 menit setelahnya jam 8, dan pulang pun demikian 30 menit setelahnya, yaitu jam 11.45. Ya. Sebagai gambaran untuk jadwal pelajarannya, ayah bunda sekalian, contohnya di kelas 1 jam 7 mereka masuk sampai jam 7.25 mereka perkondisian, baik itu berdoa, murojaah, kemudian menanyakan kabar dan sebagainya. Kemudian baru jam 7.25 sampai 7.50, ya, memulai pembelajaran, ya. Jadi tetap mereka dalam satu hari ini ada 7 jam pelajaran. Namun 1 jam pelajaran ini dipersingkat menjadi 25 menit, ya. Dan hanya diselangi dengan kegiatan istirahat atau snack time. Ya, snack time ini pun juga siswa tidak diperkenankan istirahat di luar, tetap berada di dalam kelas masing-masing, ya, bersama dengan wali kelas dan teman kelasnya, ya. Nah, ini gambaran jadwal tatap muka, pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang teknis pembelajaran tatap muka. Jika ayah bunda ada pertanyaan, ya, ada yang belum jelas terkait tentang kegiatan sekolah, baik itu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka dan sebagainya, dipersilakan ayah bunda bisa menghubungi pihak manajemen sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Arfiansyah yang telah menyampaikan mengenai pengenalan sekolah, teknis PJJ dan teknis tatap muka. Baik ayah bunda, di penghujung acara ini, sebelum diakhiri dengan penutup, saya sebagai pembawa acara mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata salah terucap, andai kalimat khilaf terungkap, saya harapkan permohonan maaf. Orang bijak berkata, waqad yurja li jarhi sayfi burun wala burun lima jarah lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Namun bila lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Baik ayah bunda, mari sama-sama kita akhiri acara pelaksanaan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.